Assalamualaikum teman-teman. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat-sehat semua ya. Oke, jadi selamat datang semuanya. Kita sekarang ada di Cloud Study Jam, kolaborasi dari GDSC Binus Malang dengan GDSC UNER. Kita sekarang ini ada di part 3 ya, bahas supervised and unsupervised learning hands-on. Nah, kalau teman-teman ikut di kegiatan sebelum-sebelumnya, di part 1 kita udah ada Introduction to Machine Learning. Di part 2 kita juga ada Data Pre-processing and Visualization Hands-on. Nah, sekarang ini kita yang ketiga. Lalu dilanjutin minggu depan untuk part 4-nya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita bacain dulu ya rules-nya untuk di Zoom ini. Saya share screen sebentar. Oke, jadi buat teman-teman, ini ada peraturan untuk di Zoom kali ini ya. Saya bacakan dari yang pertama, peserta wajib memasuki room dengan menggunakan format nama peserta underscore nama. Yang kedua, peserta yang mengikuti acara diharuskan menggunakan virtual background yang disediakan oleh panitia. Yang ketiga, selama acara berlangsung, peserta wajib menonaktifkan mikrofon kecuali jika ada instruksi dari MC. Jadi nanti bisa ngidupin mikrofon kalau udah sesi Q&A ya teman-teman. Yang keempat, peserta dilarang spam, dilarang mencoret-coret layar, dilarang share screen, dan membuat keributan selama acara berlangsung. Bila peserta melanggar peraturan yang berlaku, kami selaku panitia berhak mengeluarkan peserta dari room Zoom. Yang kelima, peserta diwajibkan men-screenshot pada saat acara berlangsung yang nantinya akan digunakan sebagai bukti kehadiran di absensi. Jadi teman-teman yang nanti akan mengisi absensi jangan lupa ya untuk men-screenshot saat acaranya berlangsung. Nomor 6, absensi akan dibagikan saat akhir acara pada chatroom. Yang terakhir, seluruh peserta diharap untuk mematuhi tata tertib demi kelancaran acara. Oke, mungkin teman-teman yang udah join boleh mulai diganti ya format namanya. Tuh. Mungkin itu aja untuk peraturannya dari aku. Stop sharing dulu. Semoga dapat dipahami. Nah, itu untuk virtual background-nya boleh ini ya. Coba cek di chat sudah dikirim. Dan untuk teman-teman yang tidak keberatan boleh banget ya untuk open cam juga sama kita. Oke, mungkin kita undang narasumber kita kali ini ya, yaitu Mas Chandra. Halo Mas Chandra, gimana nih Halo, kabarnya? alhamdulillah. Mas, aku tanya-tanya dikit boleh ya sebelum kita masuk ke materi? Boleh? Oke, Mas Chandra ini sekarang dengar-dengar lagi di Taiwan ya Mas? Ya, alhamdulillah ada kesempatan buat lanjut doktoral di sini. Jadi ya diambil aja lah, dinikmati hidup. Udah berapa lama Mas di Taiwannya? Nanti rencana ya 3 tahun, tapi sejauh ini sudah 2 tahun. Saya juga sudah master di sini kan. Jadi in total sekarang menginjak tahun ketiga. Oke, udah tahun ketiga ya berarti sekarang. Udah tua Mas di sini Mas. Kalau untuk apa ya perbedaan waktunya sama Indonesia berapa jam sih Mas? Kalau di sini lebih cepat 1 jam. Jadi kita ikut waktu WITA, jadi ikut waktu Bali. Oh, Tapi kalau sekarang jam 2, 2:04. oh ya, di sini jam 1 lebih. Jam Oke. 1 lebih seperempat. Oh iya Mas, Singkat kita ya. kan iya. Ya nanti kan akan bahas unsupervised sama supervised learning nih Mas. Nah, Mm-mm. kalau boleh tahu nih, Mas Hendra ini di bidang machine learning ini kira-kira udah berapa tahun Mas? Udah berapa tahun? Udah 4 tahun ya? Udah 4 tahun kurang lebih lah. Oke. Dulu Kalau skripsi ngambil apa dulu ya? Klasifikasi clustering dulu pakai mm, apa itu active learning. Kemudian untuk S2 saya pakai semi meta supervised. Jadi
mengkombinasikan asumsi semi supervised sama supervised gitu. Jadi membuat cabang baru rencananya kayak gitu, tapi masih kita kaji lebih dalam. Apakah asumsinya kuat? Apakah ada beberapa yang perlu diperbaiki? Oke, keren. Kalau boleh tahu Mas, sebelum ke apa ya, machine learning ini, sebelumnya di ini apa Mas, di apa, bidang engineering lain kah, atau dari awal terjun udah ke machine learning ini? Mungkin udah kayak kata jatuh cinta mungkin ya. Oh gitu. Dulu itu ada banyak sekali kan Ya. cabang-cabang skripsi yang di UNER. Terus saya tertarik sama NLP pada saat itu. Pada saat itu klasifikasi, saya pikir klasifikasi itu cenderung gampang. Jadi daripada sebar kuesioner terus panas-panas di luar, mending di rumah aja kita ngoding, kita selesaiin skripsi, lulus. Sesimpel itu. Iya. Jadi saya sudah jatuh cinta dari pandangan pertama, Mas. Oke. Jadi seneng ya ngulik ini ya. Iya, saya Oke. sudah. Berarti mungkin ini deh, daripada berlama-lama mungkin kita udah bisa mulai masuk materi ya. Untuk Mas Chandra, terima kasih, dipersilakan untuk share materinya. Oke. Oke, kita sharing dulu. Stop. Oke, apakah teman-teman bisa melihat share screen saya? Bisa ya? Bisa Mas, aman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, selamat duduk di depan komputer selama 1 jam ke depan, karena kita bakal berdiskusi tentang live coding, tentang supervised dan unsupervised learning. Sebelum kita membahas tentang materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya, saya adalah seorang mahasiswa biasa yang alhamdulillah masih ngetek PhD di sini. Saya dulu lulus S2 di NCGU, kemudian saya juga sama seperti teman-teman S1 di Erlangga tahun 2016 sampai 2020. Itu adalah organisasi-organisasi saya, research interest yang tadi sudah saya diskusikan sama Mas Hafiz. Terus intellectual property alhamdulillah ada 3, kemudian awardee alhamdulillah ada 2. Oke, kita langsung masuk ke materi aja. Machine learning. Saat ini machine learning itu sudah menjadi trending topik ya kan. Jadi mulai dari MIT, mulai dari bisnis-bisnis besar, mulai dari pemerintahan itu sudah mulai membicarakan machine learning. Dan machine learning ini adalah salah satu teknik yang fleksibel banget, bisa diterapkan di segala segmen masyarakat, entah itu atas, menengah, sampai dengan bawah. Jadi sangat lagi tune in lah saat ini machine learning ini. Kemudian sebelum kita jauh membahas machine learning, kita perlu mengenali machine learning itu sendiri. Machine learning itu diciptakan oleh Arthur Lee Samuel pada saat itu, dan Arthur Lee Samuel ini adalah penemu besar machine learning. Dia ingin membuat machine learning catur. Jadi mungkin pada saat itu orang-orang lagi sibuk mungkin ya, dan abang-abang ini pengen main catur. Jadi dia membuat suatu machine learning agar dia bisa main bersama mesinnya dia. Sesederhana itu. Kemudian machine learning berkembang ilmunya sampai saat ini. Machine learning saat ini itu didefinisikan menjadi banyak form, dan ini Chandra coba mengcombine definisi-definisi yang ada menurut IBM, menurut expert AI, dan menurut Google. Ketiga definisi ini memiliki kesamaan, yaitu machine learning adalah sebuah cabang artificial intelligence yang bertujuan untuk mengimprove akurasi, entah itu performance, tanpa adanya explicitly program. Jadi nggak ada yang namanya analisis manual, terus membuat model manual, dan lain sebagainya. Atau bisa dikatakan kita hanya membuat suatu algoritmanya, nanti modelnya itu akan belajar secara sendiri. Kayak gitu. Oke, setelah kita mengetahui machine learning itu secara garis besar dibedakan menjadi 4.
ini banyak sekali yang digunakan, banyak sekali peneliti yang menggunakan 4 ini. Yang pertama supervised learning, unsupervised learning, semi-meta supervised, dan reinforcement learning. Tapi di Indonesia, kita masih fokus di supervised learning dan unsupervised learning. Berdasarkan data, kita bisa sampai 6 rate per bulan untuk supervised learning. Tapi untuk reinforcement learning itu masih 3, bahkan semi-supervised sampai 1. Oleh sebab itu, di siang hari ini kita bakal membahas tentang supervised learning dan unsupervised learning. Untuk semi-supervised dan reinforcement learning nanti bisa dibahas lebih lanjut mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, kita bahas satu persatu. Supervised learning. Supervised learning itu adalah sebuah mesin learning yang berupa function untuk memappingkan input terhadap suatu output berdasarkan sampel yang ada, atau kita bisa sebut data training. Supervised learning ini bisa kita bagi menjadi 2 bagian, klasifikasi dan regresi. Contohnya ada di sebelah kanan. Kalau klasifikasi itu kita membagi suatu dataset menjadi 2, yang warna biru dan warna merah. Kemudian untuk regresi, itu kita tidak membagi, tapi memprediksi suatu angka dari sekumpulan input, seperti itu. Nanti kita jelaskan satu persatu. Klasifikasi. Oke, secara sederhana, klasifikasi itu memappingkan input terhadap output sebagai target, label, atau kategoris lah. Dan secara matematik diformulasikan seperti ini. F, X sama dengan Y. Ini adalah satu-satunya formulasi matematika yang digunakan di siang hari ini. Jadi teman-teman yang menghindari matematika bisalah belajar machine learning cara sederhana di siang hari ini. Oke, klasifikasi itu bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama, binary classification. Yang kedua, multi-class classification. Yang ketiga, ada multi-label classification. Bedanya apa? Binary classification itu membagi suatu dataset menjadi 2 label. Jadi, label kelas positif dan negatif. Contohnya seperti kanker detection. Jadi, untuk kanker detection ini inputnya biasanya gambar masuk machine learning, kemudian nanti keluarnya output, apakah gambar ini termasuk kanker atau bukan, seperti itu. Contoh kedua ada spam detection, jadi biasanya inputnya itu berupa teks, kemudian dimasukkan ke machine learning nanti memprediksi teks ini termasuk spam atau bukan. Ya, sesederhana itu, menjadi 2 bagian, positif atau negatif. Kemudian ada multi-class classification. Apa sih multi-class classification? Sama halnya binary classification. Multi-class classification ini juga membedakan suatu dataset menjadi 2 atau lebih. Misal, iris ini menjadi 3. Iris ini sebuah dataset gambar untuk image, untuk membedakan suatu bunga. Bunga itu termasuk bunga A, bunga B, bunga C. Dari sini kita bisa tahu binary classification itu cuma ada 2 kelas, dan multi-class classification itu lebih dari 2, entah itu 3, 4, atau lain sebagainya. Kemudian ada multi-level classification. Ini adalah teknik klasifikasi yang memiliki lebih dari 1 kelas di setiap hierarchical level. Apa sih hierarchical level ini? Misal gini, contohnya Google News. Google News itu membedakan yang pertama bahasa. Jadi label bahasa, kelasnya itu ada bahasa Spanyol, Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian ada tentang tipe. Tipe itu bisa sport, bisa movie, dan lain sebagainya. Jadi satu dataset tapi punya 2 label, masing-masing label itu punya beberapa kelas. Seperti itu. Sederhana sekali bukan? Classification. Kemudian next.
Nah, untuk algoritma yang bisa diterapkan di classification itu sebenarnya ada banyak sekali. Kita nggak bisa bilang satu algoritma itu cocok untuk semua dataset, nggak bisa. Karena tiap algoritma itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya, di logistic regression, ini ada kekurangan di akurasi, yaitu akurasinya cenderung kecil atau tidak bisa sesempurna yang lain, tapi training time-nya bisa cepat dan modelnya tergolong transparan dan bisa menghandle noise. Noise itu apa sih? Noise itu adalah di mana suatu atribut atau suatu fitur itu tidak berguna dan tidak mempengaruhi target, tidak mempengaruhi label. Jadi untuk beberapa machine learning mungkin nggak bisa menghandle ini fiturnya seperti naive Bayes ini bawahnya. Tapi untuk logistic regression itu bisa. Kemudian ada need for scaling. Ini adalah juga kebutuhan machine learning yang biasa machine learning butuhkan. Jadi apa ya? Misal suhu tubuh nih, suhu tubuh minimal 20, maksimal 40. Kalau di scaling 20 itu nanti jadi 0, 40 jadi 1. Jadi range-nya itu dari 0 ke 1. Kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa meng-capture tabel ini, kemudian bisa menggunakan asumsi-asumsi yang ada ini sebagai landasan penelitian teman-teman. Kalau ingin menggunakan machine learning dalam penelitiannya teman-teman. Oke, aku ambil contoh aplikasi yang sederhana tapi menarik dulu aja ya. Ini teman-teman pasti nggak asing lah ya sama beberapa elemen ini. Ada bug, dart, dragon, electric, dan lain-lain ini. Ini adalah elemen dari Pokemon. Ayo teman-teman siapa yang main Pokemon di sini? Pasti familiar lah dengan berapa banyak elemen ini. Kalau digabungkan dengan machine learning itu memprediksi elemen dari masing-masing Pokemon. Contohnya, ini ada Pikachu nih. Pikachu kalau dimasukkan model machine learning, outputnya harus elektrik. Kayak gitu. Ini ada Kadabra, outputnya harus fisik. Ini ada Ninetale, outputnya harus fire. Kayak gitu. Jadi secara sederhana, machine learning itu memappingkan input, ini inputnya, terhadap suatu output, ini outputnya. Kayak gitu. Nah, sebelum kita jauh, saya ingin bertanya ke teman-teman. Apa classification type untuk kasus ini dan apa algoritma yang cocok untuk kasus ini? Ayo, siapa yang bisa tebak? Apakah ada yang bisa tebak? Ayo. Oke, karena saya nggak bisa buka chat, jadi saya langsung jawab sendiri aja. Oke, untuk classification type yang cocok untuk kasus ini adalah multi-class classification. Karena apa? Karena ada banyak sekali tipe elemen Pokemon, tapi satu Pokemon hanya memiliki satu tipe elemen. Jadi misal Pokemon tipenya hanya elektrik. Ini contohnya Kadabra. Kadabra hanya fisik kayak gitu. Jadi hanya satu tapi jenisnya banyak, entah itu elektrik, fisik, fire, dan lain-lain. Kemudian algoritma apa sih yang cocok? Nggak ada gitu. Nggak ada karena ya tadi berdasarkan tabel tadi, setiap algoritma itu memiliki plus dan minusnya sendiri-sendiri. Kita nggak bisa bilang untuk contoh ini, untuk Pokemon ini paling cocok menggunakan decision tree. Nggak bisa. Kita harus melakukan eksperimen, uji coba, kita melakukan analisis, sampai dengan nanti ketemu, oh ternyata performa paling baik itu dimiliki decision tree. Contohnya seperti itu. Jadi kita nggak bisa menganalisis sebelum melakukan eksperimen untuk kasus machine learning ini. Lanjut. Oke, kita perdetail kasusnya. Machine learning itu memappingkan input terhadap output. Tapi machine learning saat ini itu masih belum bisa merecognize objek secara langsung. Misal Pokemon Pikachu, langsung masuk begitu aja nggak bisa.
kita harus mengekstraknya terlebih dahulu. Cara mengekstraknya gimana? Ini dari objek Pikachu, kalau kita ekstrak SP-nya berapa, attack-nya berapa, defense-nya berapa, speed-nya berapa. Nah, hasil ekstraksinya ini kita gunakan sebagai input X1. Setelah kita mengetahui X1, maka X1 ini dimasukkan ke fungsi F, dan nanti harapannya bisa memprediksi elemennya, dan elemennya adalah elektrik. Elemennya juga perlu dimappingkan. Jadi kan kembali lagi machine learning nggak bisa merecognize suatu objek secara langsung, kita perlu mengubahnya menjadi suatu matrik terlebih dahulu. Ini saya pakai cara yang paling sederhana menggunakan one hot vector. Jadi kita membuat vektor seperti ini, yang selain elektrik kita isi 0 dan untuk elektrik kita isi 1. Kayak gitu. Jadi untuk elemen elektrik itu diwakili oleh matriks seperti ini. Oke, kita dapat X1, kita dapat Y1. Setelah itu biasanya kita bakal mentraining X1 ini agar mendapatkan output Y1. Biasanya seperti itu. Nanti kita bakal peragain bagaimana cara membuat functionnya ini di dalam menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke. Aku cenderung asumsikan kita sudah paham konsep dasar klasifikasi. Jadi kita langsung ke real case-nya, iris dataset. Di siang hari ini Chandra bakal pakai iris dataset. Ini adalah data dummy yang cukup sederhana. Fiturnya hanya 4, sepal length, sepal width, petal, dan petal width. Dan labelnya juga cuma ada 3, ada Sentosa, Versicolor, dan Virginia. Ini adalah contoh datasetnya. Untuk Sentosa itu memiliki petal. Ini di dalam bunga. Itu cenderung lebih pendek dari Versicolor atau Virginia. Sebaliknya, untuk sepal Sentosa itu lebih luas daripada sepal-sepal yang lain. Seperti itu. Ini adalah contohnya. Oke, kita langsung aja ke analisis datasetnya. Menurut teman-teman nih, apa sih classification type-nya dan apa algoritma yang cocok nih? Ayo, siapa yang bisa jawab? Panggil nama aja ya. Ayo, Mas moderator, pilih satu deh. Halo? Halo. Ya, coba pilih satu deh dari teman-teman deh. Mungkin teman-teman yang mau jawab boleh ya, kalau mau open mic nih atau lewat chat. Apakah ada chat yang masuk? Nah, ada yang jawab multi kelas nih Mas dari Mas Putu. Benar sekali. Jadi untuk iris dataset itu classification type-nya itu masuk multi class. Karena apa? Karena kelasnya nggak cuma 2, ada 3, Sentosa, Versicolor, dan Virginia kayak gitu. Benar sekali Mas. Terima kasih Mas Fauzi. Kemudian untuk algoritma apa yang paling cocok itu kembali lagi terserah. Tapi untuk siang hari ini kita bakal pakai decision tree. Spesifiknya C45. Oke, terima kasih Mas Fauzi. Terima kasih Mas. Oke, lanjut. Nah, kenapa kita pakai decision tree? Karena decision tree itu cenderung sensitif terhadap terhadap noise, terhadap scaling. Jadi cocok buat kita untuk belajar. Sebelum kita mengcoding, kita perlu tahu step-stepnya untuk membuat suatu model. Biasanya, teman-teman expertise itu menggunakan tahapan seperti ini. Jadi pertama, kita mengelola dataset, terus melakukan data analisis, terus di split data test dan data train, kemudian kita membangun classifier, terus kita menampilkan classifier, kemudian mengevaluasi. Tapi sebenarnya
yang penting itu cuma ada 3, load dataset, terus build classifier, sama evaluation. Itu yang paling penting. Yang 3 lainnya ini opsional. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung mengcoding saja ya. Oke, pertama, teman-teman bisa buka Google Colab-nya sendiri-sendiri. Kita tinggal nge-type Google Colab, Google Colab. Kemudian kita langsung buka di sini, menu yang pertama. Nah, di sini biasanya muncul beberapa coding yang telah kalian tulis sebelumnya, dan siang hari ini kita bakal membuat notebook yang baru. Classification. Oke, kita ubah dulu namanya. Classification. Itu. Ingat, yang pertama kita perlu punya datanya dulu. Jadi kita meload datanya, caranya gimana? Biasanya saya browsing dulu, misal iris dataset. Dataset Python. Banyak sekali yang bisa digunakan. Saat ini menggunakan sklearn. Kita perlu ini doang. Copy. Setelah kita import, kita load dulu datasetnya ya. Data sama dengan dataset dot load iris. Kemudian saya ingin menampilkan data target yang tadi, 3 nama tadi. Caranya gimana? Data target. Siku, data ke-10, data 25, data 50. Data 10, data 25, data 50. Kemudian list data target names. Nah, oke. Dari sini berarti dataset kita sudah sukses di load. Setelah itu saya ingin menampilkan semua dataset. Caranya gimana? Seperti minggu lalu, yang diajarkan minggu lalu, kita import dulu library-nya. Pandas, id, terserah, id, df, data, pd, data frame, data, koma, columns, data, fitur name. Features name. Features name. Kemudian kita masukkan data targetnya. Data target, data data target. Kita tampilkan df data. Wah, ada apa nih? Features name. Oh, ini nggak pakai S. Nah, oke. Dari sini, apakah teman-teman sudah menulis codingnya? Sudah ya? Oke, kita lanjut. Di sini saya ingin nampilin semua data, ternyata ada 150 data. Indeksnya dari 0 sampai 149. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita mengeload data,
kita lakukan exploratory data analysis yang biasanya orang-orang lakukan aja ya, biar lengkap lah. Kalau teman-teman mau langsung build classifier juga boleh, cuma saat ini kita coba yang normal-normal dulu. Exploratory data analysis. Oke. Kita import matplotlib pgplot pgplot as plt biasanya. Oke. Import cburn as sns. Kemudian plt figure, kita tampilkan exploratory data analysis kita, figure fixed size ini ya kurang lebih, nanti kita cek apakah benar atau salah. Kemudian sns map df data as type plot corresponding method person, kemudian cmap eupugn notation. Cek, oh ada yang error ternyata. Ini float is not understood. Oh ya, ini harusnya pakai T, bukan banjir. Oke. Biasanya teman-teman kalau melakukan exploratory data analysis, biasanya kan menggunakan SPSS kan, entah itu SPSS, MATLAB dan lain sebagainya. Tapi kita hari ini kita menggunakan Python. Jadi cukup sederhana aja. Kalau kita ingin analisis hubungan corresponding menggunakan metode Pearson, kita langsung aja menggunakan satu line ini doang dan kita langsung bisa menganalisisnya langsung. Ini. Cara bacanya gimana? Ini fitur pertama, sepaleng, itu correspondingnya 1 terhadap sepaleng sendiri, tapi correspondingnya minus 0,12 untuk sepal width. Nah, gitu. Terus yang contoh yang ketiga, sepaleng itu correspondingnya 0,87 untuk petaleng. Dan gitu terus-terusnya. Tapi dari sini kita bisa tahu bahwa untuk sepal width ini kita bisa hapus karena apa? Corresponding vektornya dari sepal width ke target itu minus 0,43 atau bisa dikatakan tidak berkoresponding kayak gitu ya. Namun di siang hari ini saya mau menggunakan semua ini karena kalau kita menganalisisnya terlalu detail nanti membuat teman-teman bingung. Jadi kita langsung aja gunakan semua, geradakan aja kata orang Jawa gitu. Tahapan ketiga, setelah exploratory data analysis, kita men-split dataset. Oke, kita split dulu. Caranya gimana? Caranya sederhana banget, tinggal type seperti ini, from scalar model selection, import train test split. Semudah itu. Kemudian kita definisikan extrain kita, y-test, salah ini x-test, kemudian ini y-train, kemudian ini harusnya y-test. Dan kita panggil fungsinya split df data drop target. Teman-teman nanti bisa langsung
copy aja, nanti bakal saya share Google Collaboration di siang hari ini, nanti bisa teman-teman analisis satu persatu. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung tanya aja ya, sambil saya menyelesaikan coding ini. PF data, target, kemudian test size. Test size ini 0,1, artinya apa? 0,1/10 bagian dari dataset itu bakal kita gunakan sebagai data test, dan 90% lainnya itu kita gunakan sebagai data train. Gitu. Ini kita running aja. Error lagi. Kenapa nih? Drop target. Kenapa ya? Drop DF data target. Kita cek dulu. Oh iya. Ini harusnya target. Oke. Nah, kita sudah membagi dataset menjadi dua bagian, data train dan data test. Oke, lanjut ke tahapan berikutnya. Kita langsung bangun aja classifier-nya. Kita menggunakan C45 kan? Jadi tinggal browsing aja caranya gimana. C45 decision tree scalar. Seperti ini, kita cari codingnya. Mungkin ini membantu. Kita copy langsung aja. Kita paste, kita sesuaikan codingnya. Kemudian ini kita ganti X-train. Dan ini kita ganti Y-train. Sudah deh, kita udah punya model decision tree. Terus kita mau menampilkan classifier-nya. Menampilkan berarti kita menggunakan library lain. Yang mana yang paling gampang, mungkin pakai grafis mungkin ya, paling gampang ya. Import grafis, nah ini ada. Kemudian from scalar.tree import export grafis. Oke, export grafis CLF out file non apa ini fitur name data fitur names, kemudian class name equal to data target name koma field to special karakter kemudian kita tampilkan grafiknya, grafis source key, kemudian lagi special karakter build true, field kita coba. Apa ini ya? Field FILLID fitur name no, special karakter sebentar. Kita coba
benarkan mungkin ada tipenya. Mana tipenya? Oh, kenapa nggak bisa? Argumennya 2 kali. Oh, oke, kita coba. Mungkin ada tipe di luar sana, kita nggak tahu. Oke, berarti tadi ada tipe, entah di mana, mungkin di file out file ini. Tadi ada S di sini, jadi nggak tipe, jadi sintaknya error. Setelah kita mengetahui tipenya di mana, maka outputnya langsung keluar. Decision tree yang sudah kita coding tadi sudah ada hasilnya di sini. Gitu. Sederhana banget, sederhana banget. Setelah kita tampilkan classification-nya, langkah terakhir yaitu tinggal kita evaluasi aja deh. Caranya gimana? Kita lakukan prediction, X-test, kemudian kita tampilkan hasil prediction kita dengan hasil prediction yang seharusnya ada. Jadi y-test ini golden truth, orang-orang biasa bilang golden truth. Prediction ini output dari model yang sudah kita buat. There's no attribute prediction. Oh, predict tanpa ion. Gitu. Ini kita bisa lihat ternyata model yang decision tree yang sudah kita buat itu akurasinya cukup bagus ya. Cuma ada satu data test yang salah. Ini data test ke-8. Harusnya 1, tapi model kita mengklasifikasikan datanya menjadi 2. Kemudian untuk lebih keren lagi, kita tampilkan akurasinya. From sklearn matrix import akurasi score. Kemudian kita keluarkan probabilitasnya, string akurasi score, inputnya golden truth, dan hasil prediction dikali dengan 10.000, 1 bagi 10, ini 10 ditambah, yang kita tampilkan. Error lagi. Oh, kenapa ya? Teman-teman kalau ngoding Python, jangan kaget ya kalau banyak error, karena di setiap error kalian itu adalah pengalaman kalian, jadi cintailah error kalian ya. Jangan mutung. Akurasi score. Akurasi score. Nah, akurasi skor kita ternyata 93%. Sudah sampai saat ini, berarti kita sudah melakukan satu siklus klasifikasi dari load dataset, dari exploratory data analysis, membagi dataset menjadi 2, terus membangun classifier, terus melakukan penampilan tree, sampai evaluasi. Oke, kita kembali ke bahasan kita. Oke, setelah kita mengetahui konsep dasar klasifikasi dan juga bagaimana mengcoding klasifikasi secara sederhana, kita lanjutkan ke topik bahasan kita yang kedua, yaitu regression. Regression ini adalah salah satu topik yang mungkin saya benci dulu ya, karena banyak sekali angka dan tergolong susah menurut saya dulu.
kemudian setelah saya belajar lebih dalam tentang regression, ternyata regression sama classification itu mepet-mepet, bisa dibilang mepet-mepet. Jadi nggak bisa dibedakan langsung, ini regression, ini classification, nggak bisa. Mungkin aja suatu case itu regression, dan classification mungkin aja suatu case itu termasuk regression dan classification. Jadi ada hubungannya lah classification sama regression. Oke, kita kembali ke topik kita. Menurut definisi, regression itu adalah sebuah teknik ya, untuk memappingkan continuous Y yang Y ini dari input X. Kalau tadi Y-nya itu kan bersifat ordinal, jadi elemen-elemen itu kan bersifat ordinal, nggak ada tingkatan apa ya, elektrik lebih bagus daripada air, nggak ada. Jadi semua bersifat sama, datar kayak gitu. Kalau regression, Y-nya itu ada tingkatannya. Jadi nanti akan kita jelaskan lebih detail tentang regression. Oke, algoritma regression sama kayak classification tadi, sangat banyak, sangat bercita ragam. Jadi teman-teman bisa pakai simple regression, multiple regression, polynomial regression, sampai dengan artificial neural network. Metode-metode ini atau algoritma-algoritma ini memiliki plus dan minusnya sendiri. Jadi teman-teman bisa pakai salah satu aja, nggak ada di sini algoritma yang paling bagus, itu nggak ada. Semua perlu dilakukan eksperimen terlebih dahulu. Oke, saya ambil contoh sederhana aja. Jadi di suatu pabrik itu ada temperatur. Jadi ada temperatur, jika temperaturnya 24, ada 10 produk yang gagal. Jika temperaturnya 22, ada 5 produk yang gagal. Begitu seterusnya. Nah, temperatur dalam kasus ini itu bisa kita asumsikan sebagai X, yaitu input. Dan produk gagal itu bisa kita asumsikan sebagai Y, yaitu target prediction. Seperti itu. Terus kita bisa membuat diagram dari data tabel kita. Kita bisa tahu bahwa temperatur 8 itu punya kegagalan produk berapa gitu. Temperatur 10 punya kegagalan, misal ini 14 kayak gitu. Nah, di sini di regression tugas kita tuh membuat suatu model. Modelnya gimana? Ini saya ambil contoh pakai linear regression yang paling sederhana banget. Jika inputnya 4, temperaturnya 4, maka defeknya harusnya 10 kayak gitu. Dan gitu seterusnya. Oke, saya percepat karena waktunya sudah mulai mepet. Kita langsung ke real case-nya aja, Boston Housing. Oke, untuk regression step sama halnya dengan klasifikasi, regression step juga memiliki 6 tahapan secara umum, tapi memiliki 3 tahapan yang opsional sebenarnya. Jadi teman-teman bisa langsung load, langsung build regression, langsung evaluation juga bisa. Oke, langsung kita coding saja. Pertama kita buka file baru. Kita namakan regression. Regression. Oke, sama halnya classification, langkah pertama yaitu load dataset. Kita load dulu. Nanti asp import matplotlib plot asplt import canvas aspd Seaborn as SNS. Kita jalankan dulu. Oke, sambil menunggu kita import. Oke, bisa. Sklearn datasets import Boston dataset.
Upload. Oke, kita import saja. Oke, setelah kita import, saya ingin lihat isinya apakah sudah benar. Kita convert dulu ke Pandas biar lebih gampang. Data frame, Boston, dataset, data, columns, Boston dataset, terus fitur names, kemudian Boston. Oke, kita tampilkan. Nah, ternyata input dataset kita sudah benar. Langsung kita lanjutkan aja ke pembangunan. Oh, sorry. Jangan dibangun dulu. Kita bagi dua dulu, training dataset sama testing dataset ya kan. Sama seperti classification tadi. Caranya gimana? Caranya kita import dulu sklearn model selection, import train test split. Kemudian extrain, kemudian apa itu? Oh, ada yang salah. Sklearn model selection, train test split. Ada yang tipe kayaknya. Sklearn model selection. Nggak ada. Oke, langsung kita copy saja. X is not defined. Oke. Kenapa dia nggak defined? Tes. Oh, iya. Kurang satu. Masukkan XPD data frame numpy ls start dan M2 column dengan Boston RM-nya kurang satu. LS start kurang satu. Oke. Netv kita copy aja lah. Nggak bisa. Nah, kita cari dulu permasalahannya. Mungkin ada yang salah ini. Oh iya. Oke. Kesalahannya ini karena targetnya belum dimasukkan. Targetnya kan MATV. Jadi saya barusan masukkan targetnya. Terus kita split bagi dua. Yang pertama 80%, yang kedua 20%. 80% buat training, 20% buat
testing gitu. Setelah itu kita bangun aja langsung regressionnya, nggak usah lama-lama. Caranya gimana? Caranya from sklearn linear model import linear regression. Yep. Regression linear regression fit x-train, kemudian y-train, kemudian regression predict, kita memprediksi x-test. Kita langsung aja biar lebih cepat. Regression score x-test y-test. Gede kayaknya. Oke. Hasilnya untuk evaluasi R2 akurasinya 1. Jadi ini sangat bagus. Kemudian kita lakukan evaluasi. Oke, jadi model kita, aku nggak tahu sih kenapa ini sangat bagus. Jadi model kita ternyata sangat bagus. Hampir semua data tes kita benar 100%. Entah benar 100%. Jadi jika targetnya 30, prediksinya juga 30. Jadi model kita yang linear regression ini ternyata sangat bagus ya. Oke. Kemudian saya ingin menampilkan garis regressionnya. Menggunakan ini x-train, bla bla bla, koefisien, shape, NumPy, koefisien reg 2. Koefisiennya nggak ada. X-train, koefisien. Koefisien. Kita analisis satu-satu. STM, Y prediction masuk koefisien. Shape value ada. Prediction, regressionnya ada. Koefisien kalem. Mungkin berbeda. Oke. Ini adalah bobot untuk masing-masing fitur. Cukup banyak sih, tapi sebenarnya sangat sederhana. Saya ingin menampilkan dalam satu garis, tapi ternyata mungkin library saya tergolong cukup usang, jadi nggak bisa digunakan di saat ini. Oke, langsung kita baca aja. Untuk cream, variabel cream, untuk ke 0 itu bobotnya 1 E plus 00. Untuk yang pertama, min 7, 31, min 17, dan gitu seterusnya. Kalau teman-teman mau mendalami teknik evaluasi regression, mungkin nanti kita ada course baru mungkin ya teman-teman. Karena regression ini cukup dalam dan cukup banyak juga yang bisa kita diskusikan. Tapi untuk siang hari ini, pembuatan model kita sudah sukses. Jadi kita lanjutkan ke clustering. Oh, capek kan? Ya, emang bahasan kita, saya ingin membuat ini lebih sederhana, tapi ternyata masih masih sedikit agak susah, sedikit doang. Oke, kita lanjutkan saja ke unsupervised learning. Oke. Unsupervised learning itu jauh lebih gampang dan sederhana daripada supervised learning. Karena apa? Karena supervised learning itu ada human inference di sini. Sementara unsupervised itu nggak ada. Jadi di sini murni machine learning yang berpikir, murni unsupervised learning yang membuat pola dari dataset. Jadi bisa didefinisikan unsupervised learning itu adalah
suatu mesin learning yang bertujuan untuk menganalisis unlabeled dataset tanpa adanya human interference. Cabang unsupervised learning itu sangat banyak. Entah itu clustering, dimension reduction, association rule, dimension estimation, feature learning, dan anomaly detection. Sebenarnya sangat banyak lagi. Masih banyak lagi. Tapi untuk reputasi masing-masing teknik itu masih didominasi oleh clustering, di mana untuk paper tahun 2022 itu hampir mencapai 927.000 paper dipublish tahun 2022. Diikuti oleh feature learning seperti BERT, seperti attention, dan lain sebagainya. Diikuti oleh density estimation yang hanya mencapai 54.000 paper di tahun 2022. Oleh sebab itu, kita siang hari ini bakal berdiskusi tentang clustering. Clustering itu adalah salah satu mesin learning teknik untuk mengidentifikasi kelompok dari data yang berhubungan, related data point, di dataset yang besar tanpa adanya specific outcome. Jadi untuk tadi supervised learning itu kita memperhitungkan output seperti label, seperti poin, seperti apalagi objektif dan lain sebagainya. Tapi untuk clustering ini itu nggak ada specific outcome. Jadi cenderung lebih sederhana daripada supervised learning. Oke, kita masuk ke lebih dalam. Clustering itu bisa dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama, partitioning, yaitu mengelompokkan suatu data berdasarkan similarity-nya. Jadi nanti kita bakal menghitung distance, entah itu menggunakan banyak sekali distance, similarity sama dissimilarity. Algoritmnya bisa menggunakan K-means, K-moid, dan Clara. Terus tipe yang kedua itu ada density based method. Density based method ini evolusi dari partitioning method, karena kalau ada data anomali, partitioning method nggak bisa menghandle itu. Jadi masih diperhitungkan sebagai data bagian dari data. Tapi kalau density method, data anomali itu nanti disendirikan dan akan membentuk suatu klaster baru yang isinya cuma satu. Itulah kelebihan density based method. Density based method itu memperhitungkan high point density dari isolated dari setiap cluster dataset. Algoritmanya bisa menggunakan DB-scan, optik, dan lain sebagainya. Kemudian ada hierarchical based method. Hierarchical based method ini adalah teknik clustering yang membuat suatu hierarki cluster. Jadi membentuk suatu pohon besar, dan contohnya bisa menggunakan BOTS ini. Kemudian ada grid based method, itu untuk massive dataset. Ada model based method, itu menggunakan neural network. Biasanya sih peneliti menggunakan SOM. Kemudian ada constraint based method, itu gabungan antara clustering sama supervised. Jadi bisa dikatakan semi supervised lah. Tapi core-nya itu masih clustering. Jadi para peneliti memetakan constraint based method ini di dalam clustering. Contoh algoritmanya ada COP K-means, CMWK K-means, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung ke real case-nya aja. Di siang hari ini kita bakal menggunakan Iris dataset sama kayak klasifikasi tadi. Nanti saya ingin menampilkan bedanya adanya human inference sama non-human inference di sini. Oke. Untuk clustering step-nya hampir sama dengan supervised learning. Jadi pertama kita perlu mengeload dulu datasetnya, kemudian kita melakukan exploratory data analysis, terus membangun model, kemudian menampilkan model, dan akhirnya mengevaluasi clustering kita. Sama halnya dengan supervised learning tadi, unsupervised learning juga ada beberapa yang opsional, seperti exploratory data analysis dan penampilan model. Oke, kita langsung coding aja lah ya, biar lebih seru. Oke, kita, Mas moderator, ini waktunya kurang berapa ya?
Untuk panitia mungkin ada yang bisa confirm ya Iya, punya. Sebentar ya Mas. oke, santai. Takut kelewat aku. Diskusinya terlalu panjang. Tapi berguna kok bagi teman-teman, yakin aku. Jadi kalau pingin penelitian, pingin melakukan apa ya, analisis data, melakukan banyak hal lah menggunakan machine learning. Hit install. Oke, masih ada waktu 8 menit nih Mas sampai Oh, 14.20. oke, siap. Kita agak slowkan temponya berarti ya. Dari tadi ngebut terus ya. Oke deh. Makasih Mas. Oke, terima kasih Mas. Hmm, oke. Untuk clustering, pertama kita import dulu beberapa library yang dibutuhkan. Di siang hari ini kita menggunakan Neat untuk mengetahui cluster apa ya, jumlah cluster optimal. Nanti bakal saya jelaskan di akhir unsupervised learning. Kemudian kita import-import dulu. Setelah kita yakin datanya sudah diimport, kemudian kita coba load datasetnya. Caranya hampir sama seperti unsupervised, hampir sama seperti supervised teknik, entah itu classification, entah itu regression. Kita from sklearn dataset, terus import load iris. Oke, iris, load iris. Nah, kemudian kita lakukan exploratory data analysis. Data titik dua data iris target. Oke, kita dapat X dan Y-nya. Sebenarnya Y ini tidak digunakan, tapi saya ingin menampilkan aja nanti di akhir unsupervised learning. Kita tampilkan dulu aja. X titik 2, 0, X 2, 1. C sama dengan Y, CM, CMap sama dengan is rainbow. Oke, kita tampilkan X label virtual length. Kita tampilkan Y-nya, Y label virtual WI TTH. Oke. Nah, ini adalah scatter plot. Ini adalah grafik yang dihasilkan dari adanya interference dari manusia. Jadi kita bisa lihat data biru dan ungu ini masih bercampur. Tapi nanti kalau kita menggunakan clustering, data merah itu bakal sendiri, data biru ini bakal sendiri, dan data ungu ini bakal sendiri. Nanti bakal kita lihat bedanya di akhir section clustering ini. Pertama kita buat dulu klasternya. Di sini kita mau bikin menggunakan K-means aja yang sederhana. K-WordPress. Terus kita isi parameternya init. Random.
N ini 10 Mas Peter, Mas Peter ini 300, iteration-nya random state ini 42. Kemudian kita pakai SSE biar gampang, sum square error. Kemudian kita buat looping for, kita analisis satu-satu menggunakan, nanti bakal saya tampilkan. Bentar ya. Kita in ring 1,11 K-mans and cluster key and scale fit and inertia ya. Oke, kita running aja dulu. Oke, K-mans is not defined. Oke, mungkin karena belum diimport. Udah ada. Oh ya. K-man and cluster. Cluster ini dengan S. Oke. Setelah itu coba kita tampilkan evaluasinya. Oke. Di sini kenapa saya tadi 4K range 1 sampai 11 karena saya ingin mencari titik optimal suatu klaster. Jadi banyak sekali cara untuk menentukan titik optimal suatu klaster. Salah satunya pakai need atau pakai elbow lah bahasa kerennya. Dari sini kita bisa lihat ternyata sikunya itu ada di titik 3. Cara analisisnya gimana? Analisisnya lebih ke human judgment. Jadi tiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda. Tapi untuk saya, menurut saya, ini jatuh di 3 karena membentuk tumpuan sikunya ada di 3 di sini. Nah, oke, kita lanjutkan. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa langsung tanya ya. Kenapa pakai ini? Kenapa pakai ini? Kenapa nggak pakai ini? Kayak gitu. Nanti kita diskusikan bersama di bawah. Terus kita perkuat asumsi saya tadi menggunakan ini lokator. Dan oke, ternyata benar hasilnya 3. Kita lanjutkan. Kita ingin menampilkan hasil cluster sama dataset sebenarnya dari human inference yang tadi sudah saya bicarakan. Pertama, kita bentuk dulu klasternya dari 3. Setelah itu kita langsung tampilkan saja new labels K-min label figure access PLT subplots 1, 2 fixed size 12,7. 12,7 ini berarti panjangnya 12, tingginya 7. Jadi nanti kita bentuk figur yang lebih lebar.
Ya, lebih lebar untuk persegi panjang biar gampang dianalisis. Kemudian ada beberapa lain, banyak sih, nanti saya jelaskan lah. Oke. Halo Mas, Ya. mungkin ngingetin sedikit ya, waktunya udah ini nih. Oh, oke. Ini Oh, terakhir, Mas. Thank you ya, ya. oke. Ah, ah. Jadi saya tadi menyebutkan adanya human inference, ini data original, jadi untuk birunya itu masih kecampur dengan data yang ungu. Ini dampak dari adanya human inference. Kemudian ini clustering yang sudah kita buat di siang hari ini. Menurut teman-teman bagusan mana nih? Yang ada human inference-nya atau yang murni clustering? Nanti kita berdiskusi lebih lanjut jika ada waktu lebih lama. Oke. Oke, sebelum mengakhiri siang hari ini, saya ada kata-kata bijak dari Imam Malik. Ini adalah kata-kata bijaknya. Ilmu tidak lain adalah sebuah cahaya yang Allah tempatkan di hati kita. Semoga ilmu di siang hari ini bisa menjadi cahaya buat teman-teman di kehidupan di masa mendatang. Mungkin gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren banget. Oke, tadi kita udah belajar banyak nih dari Mas Chandra ya. Jadi tadi ada Mas Chandra udah live code juga, ada classification, regression, dan ada clustering juga ya tadi Mas. Ya, betul. Sebelum masuk ke Q&A, mungkin aku mau ngingetin teman-teman ya yang belum screenshot, soalnya untuk presensi, jangan lupa untuk di screenshot ya. Oke, mungkin sekarang kita udah bisa masuk ke sesi Q&A nih. Buat teman-teman yang mau tanya, boleh banget ya. Boleh raise hand, boleh open mic, atau kalau yang malu-malu boleh lewat chat juga boleh. Ayo, siapa nih? Atau yang bisa jawab deh tadi, yang ada human inference sama non-human inference yang hasil clustering. Menurut teman-teman, bagusan mana nih? Yang ada human inference-nya atau yang murni machine learning belajar sendiri? Yang ini. Nah, sebelum itu ada yang mau tanya nih kayaknya dari Mas Oh, Amar. boleh. Nih. Dipersilakan Mas Amar, boleh open mic-nya. Baik, terima kasih Mas Moderator telah memberikan waktu. Saya ingin tanya Mas kepada Mas Putra, tapi terkait tentang metode klasifikasi gitu, nggak masalah kan? Boleh, bebas. Jadi sebenarnya tuh untuk multi kelas itu yang paling cocok apa gitu ya Mas? Oh, Jadi untuk klasifikasi, untuk klasifikasi. Baik, ayo kita kembali ke klasifikasi. Bentar, mana ya? Algoritmnya kah? iya. Ya, untuk algoritma untuk saat ini nggak ada yang paling cocok, Mas. Saya dulu pernah, boleh pengalaman dikit lah ya. Dulu pernah eyel-eyelan lah bisa dikatakan berdiskusi sama salah satu dosen di Universitas Brawijaya. Kita berdiskusi, saya berpendapat bahwa deep learning itu sangat bagus dan menjadi suatu algoritma yang overpower menurut saya dulu. Kemudian saya berdiskusi dengan beliau, ternyata untuk data satu case itu, untuk case yang saya diskusikan itu cocok menggunakan SVM karena beberapa hal gitu. Jadi kalau Mas siapa minta tolong? Mas Amar. Oh iya, iya. Halo Mas Amar. Jadi kalau Mas Amar tanya algoritma apa yang paling cocok, untuk saat ini nggak ada. Algoritma itu kayak manusia lah, nggak ada yang sempurna. Kalau logistic regression ya kita tahu bahwa training time-nya cepat tapi akurasinya rendah gitu. Kalau decision tree nggak butuh scaling tapi akurasinya rendah kayak gitu. Jadi kalau kita ingin mengetahui untuk multi class classification metode atau algoritma apa yang paling cocok, kita harus melakukan eksperimen, Mas. Jadi
biasanya paper-paper yang Hektier itu mereka menggunakan semua metode ini, bahkan kemudian membandingkan performanya. Performa yang saya tahu itu ada F1 score, ada akurasi, precision, and recall. Biasanya mereka pakai keempat ini, kemudian dari keempat ini kita bisa mengetahui untuk kasus multi-class case apa, itu cocok menggunakan algoritma apa, kayak gitu. Berbeda-beda, Mas, tergantung datasetnya. Ditambah, para peneliti itu menyebut kasus-kasus ini sebagai karakteristik dataset. Jadi kalau Mas baca paper tertentu gitu, dia pasti menulis untuk karakteristik dataset, misal sentiment analysis gitu, itu lebih cocok menggunakan KNN atau decision tree atau support vector machine SVM kayak gitu. Jadi kalau Mas pengen eksperimen, Mas bisa coba semua algoritma ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian mengkomparasi hasilnya, evaluasinya. Setelah itu baru bisa diketahui bahwa dataset Mas itu cocok menggunakan algoritma apa, kayak gitu, Mas. Apakah menjawab? Alhamdulillah menjawab, Mas. Berarti tergantung kayak datasetnya juga dan kasusnya apa gitu ya. Nah, betul sekali, betul sekali. Untuk saat ini perkembangan di beberapa teman saya yang di Rusia, yang di Eropa, sama di Taiwan, itu teman-teman lagi ngembangin tentang cabang artificial neural network, tapi di bagian text processing. Jadi Mas bisa baca BERT, itu bentuk deep learning-nya text processing. Jadi kita udah mulai berpindah lah dari artificial neural network ini ke bentuk-bentuk lain seperti BERT, seperti Albert, seperti GPT-3 kalau Mas pernah dengar GPT-3 dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan perkembangan algoritma saat ini itu udah sangat luas banget, Mas. Mas bisa pakai apapun itu, Mas bisa men-challenge diri Mas sendiri untuk men-tackle previous research dan lain sebagainya. Jadi Mas juga mungkin bisa nambahin di sini suatu metode baru, misal BERT atau attention atau metode-metode lain. Ini tabel ini juga nggak 100% benar, Mas. Mungkin aja ada algoritma lain yang belum saya mention di tabel ini. Kayak gitu. Ayo Mas, kalau mau melakukan uji coba, bolehlah kita calling-calling lah ya. Siap, Mas. Tapi nggak apa emang, Mas, kalau kayak konsultasi gitu. Boleh lah, boleh. Saya sedia 24 jam kok buat teman-teman yang pengen belajar lebih, itu saya terbuka. Kapan hari saya berdiskusi sama teman-teman dari ITS itu jam 1 malam, karena ya tahu lah ya, programmer itu hidupnya malam, jadi kita diskusinya malam. Kita diskusi deep learning gitu jam 1 pagi sampai jam 3 pagi. Saya terbuka, Mas, boleh aja. Nanti bisa hubungi saya lewat GitHub atau LinkedIn, nanti kita sesuaikan jadwalnya, nanti kita diskusi bersama. Siap, Mas. Terima kasih Iya. atas jawabannya. Oke, thank you Mas Amar yang udah tanya tadi. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Buat teman-teman juga terbuka ya Mas Chandra, kalau ada yang mau hubungi via LinkedIn, nanti Boleh. materinya di-share, ada LinkedIn-nya Mas Chandra juga. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Afnan di chat. Untuk penggunaan Navy Base, cocoknya untuk kasus seperti apa? Mungkin boleh dibantu, Mas. Apa? Saya putus-putus tadi koneksinya. Oke, di chat ada Mas Afnan yang bertanya, untuk penggunaan Navy Base, cocoknya untuk kasus seperti apa? Oh, naive bias kah? Oh, mungkin ya, Navy Ya, Base. Ini naive bias. Oke. Oke. Untuk naive bias, sepengetahuan saya itu paling cocok untuk text classification, tapi menggunakan fitur extraction DF-IDF. Menurut saya paling bagus naive bias. Dulu saya pernah melakukan penelitian menggabungkan DF-IDF
sama naive Bayes, sorry bukan membangun, mengkomparasi antara SVM dan naive Bayes gitu. Tapi fitur extraction-nya menggunakan TF-IDF dan hasilnya ternyata naive Bayes lebih unggul untuk teks ya, untuk text classification. Selain teks sebenarnya ada banyak banget Mas. Kita bisa coba image processing, kita bisa coba signal processing dan lain sebagainya. Jadi ilmu nggak naive Bayes cuma teks gitu, enggak. Naive Bayes mungkin ada kecocokan dengan bidang-bidang lain. Salah satunya kayak gambar, kayak wave, kayak apalagi banyak sekali lah. Jadi kembali lagi nggak ada algoritma yang powerful untuk semua bidang, nggak ada. Kita perlu mengkomparasikan satu sama lain. Kayak gitu. Bagus sekali nih pertanyaannya Mas Afan. Terima kasih Mas. Oke, thank you untuk Mas Afnan ya. Semoga terjawab pertanyaannya. Mungkin next ke Mas Yogi, ini ada pertanyaan via chat. Apakah iklan di Facebook dan IG Ads bidang keilmuannya termasuk machine learning, Mas? Oh, oke. Kalau dulu iklan atau advertisement itu belum ada machine learning, tapi sekarang itu saya dengar ada yang namanya personalized advertisement. Jadi misal kita user biasa itu suka melihat YouTube makanan gitu ya. Nanti iklan-iklannya itu berupa makanan semua. Jadi misal saya suka takoyaki gitu atau rendang daging. Nanti iklan-iklan saya ya berupa makanan yang cenderung ke rendang daging kayak gitu. Terus saya ingin menjawab pertanyaan, apakah iklan di FB atau IG sekarang termasuk machine learning? Iya, sekarang masuk machine learning. Karena sudah ada personalized tadi. Jadi mesin sekarang itu sudah pintar memprediksi kepribadian kita. Misal tadi contohnya Cendra suka makan rendang daging, iklannya rendang daging semua gitu. Cendra suka main game, iklannya game semua. Kayak gitu, Mas Yogi. Oke, jadi buat teman-teman yang scroll IG tiba-tiba ada iklan yang kiranya cocok, jangan kaget ya, itu namanya personalized ads. Iya, itu kepribadian kalian. Oke. Jadi jangan kaget ya, itu Jangan kaget. udah pinter itu machine learning-nya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau tanya, mungkin satu kali lagi ya. Boleh raise hand atau via chat dari teman-teman. Boleh ya kalau ada pertanyaan lagi. Monggo. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Mas Afnan nih. Kalau untuk orang yang suka berganti-ganti kepribadian, mesin bisa membacanya tidak? Waduh, bingung. Orang biasa aja susah, Mas. Machine learning juga harusnya susah. Kalau di suatu hari, kalau misal nih, Cendra hari ini suka makan, terus besok nggak suka makan. Waduh, mesinnya bingung dong. Ini Cendra suka makan nggak ini? Bingung sih Mas, harusnya Mas. Bingung. Tapi ada satu cabang ilmu baru sekarang yang namanya continual learning. Jadi mesin sekarang sudah bisa beradaptasi dengan adanya pergeseran domain knowledge. Nah, ini bisa kita diskusikan lebih lanjut. Apa sih domain knowledge itu? Domain knowledge itu suatu informasi yang didapat oleh suatu model dari training. Jadi untuk hari ini nih, suatu model mentraining kepribadian Cendra. Besok, suatu model itu mentraining kepribadiannya Cendra lagi. Jadi kan ada dua model yang berbeda tuh. Nah, dengan adanya continual learning, dua model ini itu bisa dikombinasikan menjadi satu. Jadi, machine learning sekarang, dengan adanya continual learning, catatannya, itu sudah bisa membaca kepribadian orang meskipun kepribadiannya berganti-ganti. Kayak gitu, Mas. Oke. Thank you ya Mas Afnan untuk pertanyaannya. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya dari Mas Fauzi. Spesifik sih ini. Apakah deployment project machine learning bisa di VPS CentOS 7, Mas? CentOS 7.
Oke, ini lebih ke arah teknis ya. Ya. Apakah deployment project machine learning bisa di VPS CentOS 7? Mungkin Mas Fauzi bisa ngomong langsung karena ini lebih ke arah teknis. Mas Fauzi mau machine learning yang kayak gimana? Mas Fauzi pengen deploy sistem yang kayak gimana dan hardware-nya kayak gimana, itu harus jelas dulu. Mungkin Mas Fauzi bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Menarik nih Mas Fauzi nih. Oh, akan dihubungi Oh, nanti. oke. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Jadi Oke. gini, secara garis besar, deployment project machine learning di CentOS 7 itu memungkinkan. Hanya saja kita harus lihat memorinya VPS itu seberapa, terus GPU-nya kayak gimana, terus menghandle seberapa banyak orang kayak gitu. Kalau terlalu banyak orang, nanti kasihan mesinnya. Mesinnya nanti bisa out of memory kayak gitu, bisa nanti panas dan lain sebagainya. Jadi kita perlu tahu hardware-nya kayak gimana. Kemudian kita perlu tahu software-nya apa. Kalau Mas Fauzi pengen pakai TensorFlow itu bisa kok diterapkan di CentOS 7. Mumpuni masih bisa. Masih bisa. Oke, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut Mas Fauzi. Keren banget nih. Oke, thank you buat Mas Fauzi. Nah, ini kayaknya ada yang mau tanya sekali lagi, nggak apa-apa ya, Mas? Ada yang Boleh, raise hand nih. santai Untuk aja. Mas Ricardo, dipersilakan, Mas. Oke. Makasih Mas. Ingin bertanya Mas terkait yang tadi clustering. Tadi kan pas di bagian yang tadi kalau nggak salah model evaluation ya, itu Ya, pakai elbow method ya. ya, elbow. Buat kalau nggak salah tadi buat cari jumlah cluster yang optimal. Ya, Nah, betul. itu masih agak sedikit bingung gitu tentang perspektifnya gitu. Kan tadi Oh, katanya itu untuk number of clusternya dicari itu yang miring kan, terus itu berdasarkan perspektif masing-masing kan. Nah, gimana sih cara nentuin yang paling tepat kita? Soalnya kan itu juga menentukan buat kita ambil insight-nya juga kan. Jadi dari model evaluasi kan juga menentukan jadi jumlah clustering nanti kita bentuk nanti mempengaruhi juga. Mungkin ada kalau selain metode ini mungkin ada metode lain yang mungkin lebih baik itu buat ini. Kalau saya tahu saya ada Silhouette kalau nggak salah ya. oh ya, betul sekali. Ya. Ya, Mungkin ya. itu aja Kak pertanyaannya. Betul sekali, Mas. Wah, ini berarti Mas boleh tahu namanya, tadi belum sebut nama. Namanya Richard. Oh, oke, Mas Richard. Keren banget namanya. Oke, Mas Richard, jadi elbow itu adalah teknik evaluasi untuk mengetahui cluster optimal. Jadi kalau kita lihat dari grafik SSE, optimalnya ada di 3. Terus untuk siluet itu tempatnya di mana sih? Siluet itu tempatnya di SSE ini. Jadi kalau kita menggunakan ini kan saya pakai SSE. Kalau kita menggunakan siluet itu juga membentuk grafik. Grafik misal grafik naik gitu, seret gitu kan. Nah, untuk penentuan klasternya kita juga bisa menggunakan elbow. Jadi misal sikunya di 3 gitu. Ya, di 3. Jadi kita apa ya? SSE itu tempatnya sama kayak siluet. Jadi untuk mengetahui kepadatan suatu klaster. Sementara elbow itu di atasnya SSE dan siluet. Jadi kita udah tahu siluetnya, kita udah tahu SSE-nya, baru kita evaluasi menggunakan elbow. Jadi kalau Mas menggunakan SSE dan elbow itu bisa, kalau Mas menggunakan siluet dan elbow itu juga bisa. Jadi tempatnya siluet itu bukan di elbow-nya, tapi di SSE-nya. Dulu Chandra ada pengalaman tentang ini evaluasi ini. Dulu saya kan clustering tuh, di skripsinya saya menggunakan clustering, saya menggunakan K-means++. Dulu ada penguji dari UNER, beliau sangat berkompeten lah, dia
berasal dari lulusan Jerman pada saat itu. Dia mengargue evaluasiku pada saat itu karena saya kan menggunakan SSE saja. Kemudian beliau menanyakan, kalau siluet apakah hasilnya sama? Terus saya tampilkan SSE dan siluet dan ternyata hasilnya sama kayak gitu. Jadi kalau SSE-nya bagus, siluetnya pasti bagus. Kayak gitu. Itu cuma teknik evaluasinya aja, teknik scoringnya. Kemudian untuk penentuan cluster optimalnya itu sama-sama menggunakan elbow kayak gitu, Mas. Jadi kalau Mas mau siluet ya bisa aja nanti berarti grafiknya naik gini, seret. Kemudian elbow-nya berarti di titik kritis 1. Mungkin nanti ada di sini lah, di 3. Harusnya sama. Kayak gitu. Apakah menjawab Mas Richard? Oh, makasih banyak Mas. Sangat menjawab, Kak. Oh, sip. Mau ngerjain apa Mas Richard? Ada gitu, Mas. Oh, Project ini sendiri, Mas. Sukses lah, Mas. Makasih, Mas. Ya. Oke, thank you Mas Richard buat pertanyaannya. Nanti kalau mau menghubungi lebih lanjut bisa tuh ke Mas Hendra ya. Yo, ilah. Oke, mungkin sesi Q&A-nya udah dulu ya buat teman-teman semua. Sekarang kita mau lanjut ke sesi penyerahan sertifikat. Jadi ini ada apresiasi dari panitia untuk Mas Chandra, mohon diterima. Mungkin panitia yang bertugas boleh untuk share screen sertifikatnya. Nah, ini ada dari Kak Ridwan ya. Oke. Jadi thank you Mas Chandra, ilmunya sangat bermanfaat buat kita semua. Alhamdulillah. Ya sama-sama kawan-kawan, kalau ada pertanyaan ya langsung tanya aja. Kalau Chandra terbuka kok buat teman-teman. Ini kan bukan bukan ajang untuk pamer, tapi ini untuk mengembangkan ilmu. Karena kita tahu kita sama-sama belajar, kita sama-sama ingin tahu, dan kayak webinar ini adalah salah satu cara kita untuk mengembangkan ilmu secara cepat gitu sih. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih terhadap panitia, teman-teman, khususnya Mas Moderator sama Ketua DSC UNER dan DSC BINUS Malang. Saya mengucapkan berterima kasih banyak. Oke. Siap. Oke, untuk selanjutnya akan ada sesi dokumentasi. Teman-teman boleh ya open kameranya semuanya. Yuk kita foto bareng dulu sebelum mengakhiri. Ditunggu ya. Yuk open cam teman-teman. Foto dulu nih, foto bareng dulu. Mungkin kita tunggu sampai 246. 1 menit lagi deh. Buat kasih kesempatan teman-teman open cam nih. Cek dulu udah berapa nih. Ini sudah siap. Tunggu bentar mungkin Mas. Bentar ya. 246 ya. Yuk teman-teman, boleh ya open cam-nya. Oke, udah 246 sih. Boleh di foto aja Mas Akmal. Oh ya, sekarang ya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Bentar, ini layar yang pertama. 1, 2, 3. Oke, ini layar ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa ya, di minggu depan akan ada part 4 dari Study Jam Machine Learning ini, yaitu dengan materi Deep Learning.
Terus jangan lupa juga di akhir study jam nanti akan ada study case challenge dengan jika ada 2 orang pemenang nanti akan mendapatkan hadiah yang menarik. Terus udah di-share juga di chat untuk link Telegram, bisa join ya buat nanti teman-teman diskusi sama mau tanya-tanya. Terus ada link absensi juga. Mungkin itu aja dari aku. Pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak buat Mas Chandra dan sampai jumpa. Terima kasih.